Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Domba Bagus, channel kesayangan teman-teman Domba Bagus. Nah, kita jalan-jalan lagi ke Sip Energy nih teman-teman. Tepatnya di Nganjuk teman-teman, di kandangnya Mas Nizar teman-teman. Pemuda 22 tahun sudah mampu beternak 1400 fattening dan 100 ekor untuk breeding teman-teman. Nah, ini kita akan membahas full seputar breedingnya Mas Nizar ini teman-teman. Nah, ini kita langsung cari Mas Nizarnya di sana. Nah, ini kita naik ke kandangnya di atas kayak gini teman-teman. Nah, kayak gini. Nah, selamat pagi Mas Nizar. Selamat pagi Mas Dana. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah baik. Wih, makin seperti artis aja ini Mas. Mas mungkin bisa perkenalan dulu. Mungkin ada teman-teman Domba Bagus yang belum kenal Mas Nizar ini Mas. Siap. Perkenalkan, saya Muhammad Nizar Rohman, panggilan saya Nizar. Selamat datang di Sip Energy Farm, bertepat di Desa Jekek, Kecamatan Baron, Nganjuk. Nomor HP-nya Mas? Nomor HP saya 081 381 482 963. Nah Mas, setelah video perdana kita jalan-jalan kemarin ya, tur kandang Sip Energy lah tepatnya. Nah, ini ada pertanyaan dari subscriber Domba Bagus ini Mas. Mau tanya tips breedingnya di Sip Energy itu seperti apa? Boleh ya Mas ya? Boleh sekali, saya terbuka kok. Oke Mas, kalau populasi untuk breeding sendiri berapa Mas Nizar? Populasi breeding baru 100 sampai 200 ekor. Hampir 200 lah Mas. Sampai 200 ekor ya. Iya. Nah, kalau jenis Mas Nizar, kalau jenis dulu ngomongin jenis untuk breedingnya di Sip Energy ini memakai jenis apa Mas Nizar? Kita pakai cross texel, merino, dorper sama lokal Mas. Itu untuk pejantannya. Ya, pejantannya ini pejantannya merino ini. Ini grandong, ini cross dorper sama sopas. Oh, sopas ini Banyuwangi. warnanya hitam full black kayak gini ya. Terus ini Terus ada ini dorper F2 ini. Oh, ini dorper F2 yang ini. Oh, terus di koloni dengan berapa betina Mas Nizar biasanya? Kita koloni dengan 15 betina Mas. 15 betina. Betinanya pakai juga jenis cross texel ya? Kalau yang saya koloni dengan dorper ini lokal semua. Malah lokal? Iya, kita cetak untuk pedaging Mas ini. Kayak gini lokal teman-teman. Tak kira tadi ini apa? Full lokal ini. Tak kira ini tadi cross texel ya, bukan ya? Ya, lokal bukan. ya? Lokal. Jadi ini dari hasil penggemukan Mas Nizar dari seleksi hasil gitu? penggemukan sendiri. Oh, terus dari penggemukan itu diseleksi gitu Mas? Iya, kita seleksi yang posturnya bagus, yang masih muda gitu. Oh, ibaratnya masuk grade A, bisa di breeding. Breeding. Ini pencetak daging Mas. Yang cross texel sebelah situ sama ini tadi. Sama yang ini ya. Ya. Berarti yang ini cross texel. Oh. Ya. Berarti kalau cross texel ini beli di luar dulu untuk bibitannya. Kebetulan yang satu koloni ini murni dari seleksi penggemukan juga ini. Loh, di penggemukan juga ada yang kebobolan Iya, texel Mas, juga. ini ke bawah cross texel kayak gini. Wah, mantap. Jadi ini sekali. nggak ada yang beli, Ini nggak ada yang beli ya singkang kandang hanya sini. pejantannya aja. Pejantannya aja ya. Mantap sekali kan teman-teman. Nah, kayak gini teman-teman. Jadi ini adalah murni dari hasil seleksi untuk veteringnya di kandang Sip Energy teman-teman. Wah, jadi kalau gini modalnya irit dong breedingnya ini Mas Nizar. Alhamdulillah. Ini pasti juga dulu belinya harga potong dong dulu. Harga Potong lokal, ya, Mas. lokal ya. Iya, benar. Wah, kami dapatnya cross texel ini teman-teman. Iya, tapi nggak sembarangan orang Mas. Iya, dan harus apa itu nyeleksi dengan banyak ya Mas. Iya. Mungkin dari 200 ekor cuma ada 1 ekor gitu ya. Iya Mas, bener. Dari terus sekian ribu ini kita alhamdulillah dapat cross texel kayak gini. Nah, terus dikumpulkan kayak gitu ya. Iya benar. Luar biasa teman-teman. Ternyata di penggemukan juga ada yang apa itu namanya cross texel teman-teman. Wah, luar biasa. Kalau yang beli di sana berarti sama Ya, jantan-jantannya ya Mas ya. itu di situ. Wih, luar biasa itu teman-teman. Nah, kayak gini. Oh, iya kan kita jalan-jalan dulu ini teman-teman. Nah, ini kita beli semua kalau ini. Kalau yang ini beli semua ya. Ya, ini sudah pasti cross texel kalau ini. Iya, bener Mas. Nah, kayak gini. Kalau ini Mas Nizar, ini apa ini yang ini? Ini murni lokalan. Jadi saya belanja bibit untuk penggemukan.
banyak yang hamil juga. Akhirnya kita teruskan, kita rawat seperti ini hasilnya. Oh, jadi ini dicampur ya anak sama induk ya. Iya. Oh, luar biasa ini teman. Mas Nizar, kalau kandangnya ini kan kapasitasnya 100 ekor ada ya? Ada ini Mas. Kisaran 100 sampai 200 ekor ini. Ini kandangnya luasnya berapa Mas Nizar? Untuk panjang 15 meter, Ha-ha. lebarnya 6 meter. Lebarnya 6 meter. Iya. Terus kalau satu petak ini, Satu petak ini panjang 5 meter, ha-ha, lebarnya 2,5 Mas. 2,5 ya. Oh, berarti satu koloni itu 5 meter kali 2,5 meter. Diisi 15 betina, satu Ha-ha. pejantan. Satu pejantan. Oh, itu terus di koloni sampai berapa lama Mas Nizar ini? Kita koloni 1,5 bulan Mas. 1,5 bulan. Nanti jantannya geser lagi atau tetap di kandang sini? Nanti tetap di sini, yang kita geser mungkin induannya Mas. Jadi Betinanya. di situ sama sini nanti kita campur. Oh, jadi cuma berapa tadi? 1,5 bulan ya, 45 hari lah ibaratnya ya. Iya. Berarti 2 masa siklus birahi ya Mas ya? 2 kali masa birahi. Oh, 2 kali masa birahi teman-teman. Nah, itu di koloni, ini pejantannya F2 itu dengan lokal teman-teman. Iya. Nah, terus ini nanti harapannya ke depan ini dijual buntingan kayak gini atau diperanakan, atau kalau ada yang mau laku kayak gini ya dijual kayak gitu Mas Nizar? Saya jual semuanya Mas. Paket breeding bisa, buntingan bisa, induk dengan anak pun bisa. Induk dengan anak juga bisa? Juga bisa. Nah, ini loh teman-teman. Nah, ini hamil semua Mas. Ini bunting semua. Iya. Oh. Ini anaknya cross texel. Nah, ini anaknya umur berapa ini Mas? Ini 1 bulan 1 minggu. 1 bulan sudah segini loh teman-teman. Iya. Nah, kayak kalau gini. yang ini kecil-kecil Bibit ya. bibit penggemukan terlalu kecil Mas. Oh. Kebetulan kita belum ada tempat, makanya saya gabung di sini. Bibit juga pernah sampai dapat yang kecil itu Mas? Iya Mas. Waduh, luar biasa teman-teman. Jadi pokoknya di pasar yang ada, terus harganya masuk, bawa pulang gitu ya Mas ya? Kita punya supplier Mas, bukan dari lokalan sini kok Mas. Oh, dari supplier. Dari luar kota semua bibitnya. Wah, luar biasa ini teman-teman. Nah, kayak gini. Mas Nizar, kalau untuk breeding, pakannya menggunakan apa Mas Nizar? Kita pakai pakan kering, kita campur kemudian difermentasi. Tanpa hijauan loh Mas ini. Tanpa hijauan, berarti Tanpa hijauan. tidak punya bank pakan rumput? Tidak punya. Tanpa bank pakan rumput ternyata bisa ternak. Bisa breeding, ya. Berarti nggak pernah ngarit Mas Nizar? Nggak pernah. Penggemukan juga nggak pernah ngarit Mas. Aduh, nggak pernah ngarit teman-teman. Tapi kalau untuk breeding ini, pakannya seperti apa Mas? Terus seratnya diganti apa Mas Nizar? Seratnya sebagai pengganti hijauan kita ganti kangkung kering, tinten dele, ya, terus kulit kacang hijau, ada kulit kopi, kulit kacang tanah itu. Oh, banyak berarti ya seratnya ya? Ya. Nanti untuk proteinnya kita kasih polar, terus bungkil kelapa sama itu Mas, tepung gaplek sebagai sumber energinya. Terus ketemu berapa Mas kalau untuk breedingnya sehari ini pakannya Mas Nizar? 1 kilo kita jual 3.000 Mas. 1 kilo 3.000. Oh, ternyata dijual juga teman-teman pakannya. Kita jual pakan breeding, pakan fattening juga jual Mas. Tapi kalau untuk pemberiannya Mas Nizar, berapa banyak untuk breedingnya jenengan ini Mas? Kalau untuk breeding di sini 1 ekor kurang lebih 1,5 kilo Mas. Kita nggak begitu takar Mas, kita los kan. Los ya? Los. Berarti ketemunya di kisaran 4.000-an lah, 4.500-an ya? Iya, nggak sampai 4.000 lah Mas. Karena ini full tanpa ngarit teman-teman ternyata. Ini baru ketemu saya breeding tanpa ngarit. Tapi di reproduksinya juga aman ya Mas ya? Aman Mas, alhamdulillah aman. Jadi terbukti di fattening aja juga ada yang lahiran ya? Iya, ya ini buktinya ini. Lahirannya juga. Ini tanpa hijauan dari bunting awal sampai lahir Mas. Nah, kan itu bisa. Di bawah situ juga ada. Nah, itu banyak sekali teman-teman. Mas, kalau yang digantung itu apa itu Mas? Ini mineral block. Oh, itu mineral block teman-teman. Nah, kayak gitu. Jadi di kandang breeding ini ada mineral blocknya teman-teman. Ini sehari kasih pakan berapa kali Mas Nizar? 2 kali juga sama seperti fattening Mas. Sama ya? Sama. Jadi waktu makannya barengan? Barengan. Jam 7 sama jam 3 ya? Iya bener. Kalau 1,5 itu pembagiannya gimana Mas? Banyak yang sore Mas. Yo. Yang pagi itu sedikit. Yang pagi malah sedikit. Kenapa Mas kok yang sore itu banyak itu? Karena kalau di domba fattening maupun breeding kan
kalau jam pagi siang itu kan banyak aktivitas pekerja mas. Jadi dia istirahatnya bisa keganggu. Kalau malam kan dia cuma banyak istirahat, makannya pun jadi lebih enak mas. Makan istirahat akhirnya pun cepat gemuk ya mas. Cepat gemuknya ya. Males-malesan cepat gemuk. Iya. Nah, mas kalau ini untuk breedingnya dipegang berapa orang ini mas? Breeding yang megang sama kayak yang apa? Kasih pakan minum bersih-bersih fattening juga. Oh, jadi ngikut sama. Ngikut sama. Wah, lumayan nih teman-teman. Ini breedingnya low cost ini teman-teman. Karena semuanya nunut ini teman-teman. Nah, kayak gini. Nah, mas kalau untuk breeding ini apa sih yang perlu diperhatikan mas sebelum memulai breeding ini mas? Yang perlu diperhatikan yang jelas pertama modal mas, uang. Modal ya? Iya. Nah, ya sekarang untuk calon induk pejantan juga ya harganya pun sekarang sudah lumayan mas. Sudah lumayan ya. Ya apalagi belum buat kandang dan pakannya tadi ya. Iya. Katakanlah kayak gini mas, F2 kayak gini jantan ini mas Jar. Berapa sih biasanya mas? Harganya di kisaran harga berapa mas Jar? Ini saya beli 2 bulan yang lalu 17 juta mas. Hah? 17 juta ini? Iya ini masih belum powel loh mas. Dulu 17 juta tuh mas. Beratnya udah hampir 70 kilo mas. Wih, 17 juta teman-teman. Iya. Saya juga punya satu teman-teman. Tapi yang mana tak jual teman-teman. Saya juga punya F21. Wih, tapi F2 ini ngawetnya bagus sekali ya mas. Iya, Emang ya. mas. Wah, ini insya Allah sudah jadi semua mas. sudah jadi semua ya. Iya. Nah, kayak 3 hari lagi saya pisah ini mas. Oh, nah terus kalau pejantan kayak gini mas, berapa mas harga mas? Kalau untuk pejantan merino gini biasanya? Kalau merino tinggal lihat umurnya mas, belum powel atau sudah powel sepasang. Kalau belum powel biasanya di bawah 10 masih bisa. Bawah 10 masih bisa Kalau ya. udah powel biasanya 10 ke atas. Nah kalau betinanya mas Nizar, kisaran berapa sih harga betina itu untuk modal awal memulai sebuah breeding itu mas? Untuk harga kita bedakan mas, mau yang jenis lokal atau cross texel. Kalau lokal dulu, ngomongin lokal dulu. Ngomongin lokal, kita timbang 65.000 per kilo. Timbang 65.000 per kilo ya. Oh, kalau untuk cross texel? Cross texel lihat jenisnya dulu mas. Ada jenisnya juga. Ada yang full keriting, ada yang bagus, ada yang nggak full keriting, ada yang standar, ada yang biasa. Jadi kita bedakan harganya mas. Di kisaran berapa sampai berapa mas? Kalau yang paling bagus tertinggi kita jual 110.000 per kilo. 110.000 per kilo ya, itu sudah keriting ya? Iya udah full keriting. Dagingnya merah gitu ya? Iya bener mas. Wah luar biasa ini teman-teman. Yang paling bagus segitu kita jualin 110 per kilo. Iya. Berarti kalau bawaan ada bau lokalnya seperti ini, itu kan masih ada bau darah lokalnya. Semi komposit lah ibaratnya. Iya, semi komposit. Nah, kayak gini masih berapa? Itu kayak gitu saya jual 80.000 saja per kilonya. Iya. Oh, luar biasa ini teman-teman. Nah, Mas kalau tadi berarti tahapannya itu yang perlu disiapkan adalah modal ya, tentunya ya. Modal emang penting teman-teman karena yang memulai usaha itu adalah modal. Nah, tapi modal itu bisa didapat dengan berbagai cara juga teman-teman. Ya, itu tergantung teman-teman lincah-lincahnya teman-teman. Misalkan pertama teman-teman dulan-dulan kandang, nah belajar juga, terus nanti bisa sekalian ngomongin modal itu kayak gitu ya mas ya. Benar, kita kan basicnya di penggemukan dulu mas, akhirnya bisa tambah di breeding ini. Wah, terus kalau untuk setelah punya modal mas, yang perlu disiapkan apa mas? Kandang atau domba dulu? Bisa inden dombanya dulu, atau bisa mulai buat kandang dulu. Kadang kalau kandang udah selesai belum dapat calon dombanya itu ya perlu waktu juga mas. Jadi lebih baik, lebih amannya itu pesen dulu, inden dulu dombanya ya. Jadi perkiraan kandang selesai kapan, langsung siap isi nanti. Oh, jadi misalkan gini Mas Nizar, saya mau bangun kandang mungkin selesainya bulan 2. Nanti tolong carikan domba yang spek bunting lah katakanlah. Iya. Itu bulan 2 dikirim nanti bisa langsung barengan. Bisa. Oh iya ya, karena nanti kita siapkan. Kemarin ada pemula juga Mas yang telepon saya itu.
Mas Danang, kandang saya sudah 8 bulan bikin tapi masih kosong. 8 bulan masih kosong teman-teman. Ya, wah, jadi perlu tadi ya persiapan yang matang tentunya ya. Untuk pengadaan bibit dan pembuatan kandang. Mas, kalau bang pakan, Mas, ngomongin bang pakan, seberapa penting Mas bagi Mas Nizar bang pakan? Karena Mas Nizar juga sendiri kan nggak pakai hijauan. Itu kalau menurut Mas Nizar penting nggak bang pakan itu? Penting Mas, kita buat pakan itu setiap hari, minimal itu 2 hari sekali Mas. Iya, itu kita buat pakan, kita simpan di drum-drum itu. Drum-drum kayak gitu ya. Karena kita prosesnya fermentasi. Ya. Oh, jadi di situ teman-teman. Stok. Weh, nanti kapan-kapan akan kita juga buat video teman-teman. Kan kita main lagi ke Nganjuk, bikin video tentang pembuatan pakan itu teman-teman. Boleh ya Mas Nizar bagikan? Boleh ya? Sekali, kita terbuka monggo Mas. Itu juga boleh dibeli juga kalau teman-teman pengen nyoba-nyoba ya. Siap. Nah, nanti gitu. Kalau dijual juga dalam drum-drum gini apa di sak Mas? Kita kemasi di karung Mas. Karung kita kasih inner nanti, plastik inner. Cukup teman-teman menyiapkan drum kayak gini. Wah, cukup 3.000 loh teman-teman per kilonya ya untuk breeding ya. Bener. 3.000 murah sekali teman-teman. Nah, 3.000 rupiah nanti kita ulas pakan yang 3.000 itu teman-teman, tapi di lain waktu ya. Ini kita bahas seputar breeding lagi ini teman-teman. Tapi kalau teman-teman punya pakan hijauan, punya lahan, bisa chopper sendiri, mending beli konsentrat saja. Konsentratnya aja. Oh, kalau konsentrat aja harga berapa Mas Nizar? 4.500 per kilo. Malah mahal konsentratnya ya lebih. Iya Mas, protein 17% Mas. Oh, tentunya nanti itu pemakaiannya kalau di breeding paling cuma 3 on 3 ya. 3 on sampai paling banyak setengah kilo Mas per ekor. Itu teman-teman. Terus nanti tentunya kalau teman-teman punya rumput diganti dengan rumput. Nah, bisa sekali teman-teman. Nah, Mas Nizar kalau memulai sebuah breeding ini, Mas Nizar sukanya itu yang belinya buntingan dulu apa mulai dari darah-darah Mas Nizar? Yang penting harga cocok dulu sih Mas. Oh, yang penting harga. Ya, tapi untuk saat ini saya belinya yang darah-darah. Yang darah-darah ya? Ya, itu udah siap lagi mau saya kawinkan Mas. Yang itu ya, yang bawah ya, itu ya? Itu satu baris itu full cross full ya, cross texel ya. Nanti tentunya ini setelah habis ini nggak sampai seminggu udah siap kawin itu Mas. Oh, ya ini kan tapi kandangnya full. Yang ini ditaruh di mana nanti? Nanti bisa kita gabung. Jadi kan kalau hamil kan bisa digabung ke situ Mas, nggak apa-apa nanti. Ya. Atau gini aja teman-teman, teman-teman domba bagus yang membutuhkan domba-domba bunting nanti bisa menghubungi Mas Nizar juga ya Mas ya. Ya. Mungkin nanti ini daripada penuh di sini teman-teman, beliin aja teman-teman, borongkan aja. Boleh nggak ini diborong? Wah, borong semua boleh. Loh, boleh kan teman-teman? Nah ini teman-teman ini buntingan dengan apa ya, ini? Kalau mau yang unik-unik, warna unik silakan. Nah, di sini ada. Nah, ini warna unik-unik. Kalau bunting berapa per kilonya Mas Nizar? Sama Mas Danang. Sama ya? 110 per kilo. 110. Ya ini 110 saya jual. Nah, ini 110.000 per kilo teman-teman. Ini sekalian sepil harga dong ini teman-teman. Ini teman-teman kalau mau paket breeding sama jantannya mungkin juga nanti boleh. Nanti dicarikan Mas Nizar juga nanti. Iya, tapi kalau ini nggak dijual. Nah, kalau yang ini kan nggak. Nanti mungkin dicarikan tapi yang jantan lain ya. Masuk ya dilepas kan. Loh, tenang teman-teman. Pokoknya katanya Mas Nizar tadi loh. Yang penting itu harga dulu teman-teman. Nah, berarti kalau saat memulai itu nggak penting bunting atau nggak penting darah, yang penting harganya masuk dulu. Iya Mas, nanti kita gratis pengiriman, gratis konsultasi selamanya Mas. Nah, itu teman-teman. Nanti kalau pembelian agak banyak, saya kasih obat gratis. Oh, berarti Mas Nizar kalau domba baru masuk ke kandang breeding ini ya, kan Mas Nizar di sini juga tim kesehatan. Nah, itu disuntik-suntik juga enggak? Apa perawatan sebelum kita koloni masih domba? darah itu kita kasih vitamin A, D3E sama vitamin E selen Mas. Buat pembuahannya biar makin jos nanti. E selenium itu ya? Ya benar. Wah, luar biasa teman. Di sini juga jual produk-produk itu juga. Obat-obatan insya Allah lengkap di sini. Wih, lengkap teman-teman. Jadi nanti gini aja teman-teman, ini karena videonya nanti juga bakalan panjang sekali. Tapi ini tadi sudah agak lengkap teman-teman. Nah, kayak gitu. Nanti teman-teman main aja ke Sip Energy. Mas, ada Google Map-nya ya? Ada. Apa namanya? UD.Sip Energy. Nah, jadi UD.Sip Energy. Ketik aja di Google Map kayak gitu. Tapi tentunya dengan janjian dulu sama Mas Nizar, teman-teman. Nomor HP-nya berapa Mas Nizar tadi? 081 381 482 963. Nah, itu teman-teman aktif
26 jam itu teman-teman. Wes full pokoknya teman-teman. WA dulu, janjian dulu, nanti main ke Sip Energy teman-teman. Kita layani dengan sepenuh hati. Ya, Mas karena Gana. di sini ada breeding, juga ada feathering, jadi teman-teman bisa belajar full penuh. Nah, nanti akan kita buatkan video juga untuk tata cara fattening yang baik dan benar sampai proses penjualan, teman-teman. Ini kalau breeding sudah ya, nah kayak gini. Ini di koloni sampai ini, terus nanti nunggu masa lahiran sama 5 bulan ya Mas ya. 5 apa 6 bulan Mas lahirnya Mas? Kalau sudah bunting gini paling nunggu kurang lebih 4 bulan, Mas. 4 bulan ya. Iya. Nah, itu teman-teman. Oke, bagi teman-teman yang mau belanja di Sip Energy juga boleh karena ini kandangnya sudah penuh, mau diisi itu. Nanti kalau ini mau dipindah di kandangnya teman-teman, silakan menghubungi Mas Nizar langsung teman-teman. Atau tulis di kolom komentar mau dibikinkan video tentang apa aja di Sip Energy, nanti akan kita buatkan video yang akan di request teman-teman itu. Nah, oke Mas Nizar, saya terima kasih ya sudah dibagikan Sama-sama, breeding Mas Dana. di Sip Energy ini. Semoga Sip Energy semakin berkembang Amin. dan amin, terus amin. bermanfaat bagi muda-mudi di Indonesia teman-teman. Amin, amin. Nah, oke, bagi teman-teman Domba Bagus yang baru saja ketemu channel Domba Bagus, silahkan subscribe sekarang juga karena subscribe itu gratis. Pas aku mau